Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini, saya mau membuat bika ambon pandan mini. Walaupun bentuknya mini, tetapi rasanya sangat enak, kenyal, legit, dan lembut. Untuk warnanya dan rasanya, saya padukan dengan perasa pandan, tetapi hasilnya ini beneran enak banget. Jadi, jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia untuk mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan santan kental sebanyak 300 ml, bisa menggunakan santan instan 150 ml ditambah air 150 ml, tepung tapioka sebanyak 150 gram, tepung terigu protein sedang 75 gram, garam setengah sendok teh, perasa pandan setengah sendok teh atau secukupnya, gula pasir 150 gram, telur ayam utuh sebanyak 3 butir, margarin sebanyak 30 gram, dan juga saya menggunakan daun pandan 3 lembar, serai 1 batang, dan daun jeruk 4 lembar. Untuk langkah awal, siapkan panci dan masukkan daun pandan, serai, juga daun jeruknya. Kemudian masukkan juga santannya dan masukkan juga perasa pandannya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata dan kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih. Saya memasak santannya agar nanti bika ambonnya tidak cepat basi. Dan saat memasak harus terus diaduk ya, agar santannya tidak pecah. Ketika sudah mendidih seperti ini, sekarang bisa kita matikan kompor dan kita tunggu hingga dingin. Untuk langkah selanjutnya, saya akan mencairkan margarinnya dengan cara ditim seperti ini. Didihkan dulu air, kemudian masukkan margarinnya, dan tunggu hingga margarin setengah mencair, baru bisa kita matikan kompor. Dan kita aduk-aduk terus hingga margarinnya mencair seluruhnya. Setelah itu bisa kita angkat dan dinginkan. Selanjutnya kita siapkan bahan biangnya. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan ragi instan sebanyak 2 sendok teh, gula pasir sebanyak 2 sendok teh, dan air hangat sebanyak 75 ml. Untuk caranya, kita campurkan semua bahan menjadi satu ke dalam air hangat, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, kita istirahatkan selama 5-10 menit hingga ragi instannya aktif dan mengembang. Langkah selanjutnya akan saya kocok lepas telur ayamnya hingga tercampur rata, agar mudah untuk kita nanti mencampurkannya ke dalam adonan. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan tepung tapioka dengan cara kita saring terlebih dahulu. Kemudian masukkan juga tepung terigunya. Lalu kita ayak hingga tidak ada yang bergerindil. Setelah tepungnya halus, kemudian masukkan gula pasirnya. Lalu masukkan juga santannya yang sudah dingin. Setelah itu kita aduk-aduk hingga gula menjadi larut dan tercampur rata. Setelah tercampur rata dan gula pun sudah larut, sekarang kita bisa memasukkan bahan biangnya. Pastikan dulu bahan biangnya sudah aktif seperti ini ya. Kemudian baru bisa kita masukkan ke dalam adonan, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, masukkan garamnya. Dan yang terakhir, masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi. Lalu aduk-aduk kembali hingga semua adonan tercampur rata. Setelah semua bahan sudah masuk dan tercampur rata, sekarang bisa kita istirahatkan 1 hingga 2 jam. Dan wadahnya bisa kita tutup menggunakan kain atau tutupan seperti ini. Dan ini setelah 1,5 jam saya istirahatkan karena cuaca di rumah saya sedang turun hujan dan dingin. Adonannya pun sudah terlihat mengembang dan sekarang akan saya aduk-aduk kembali hingga busanya tidak mengendap di permukaan dan bisa tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang saya siapkan wadah ataupun gelas ukur seperti ini yang ada corongnya untuk memudahkan kita untuk menaruhnya di teflon ataupun cetakan nanti. Setelah adonan sudah siap, sekarang kita bisa memasaknya. Tetapi sebelumnya akan saya taruh seng seperti ini di atas kompor. Tujuannya agar bika ambonnya nanti tidak cepat gosong bagian bawahnya. Dan di atas seng saya akan taruh cetakan seperti ini. Dan jika tidak ada cetakan seperti ini, bisa juga menggunakan teflon biasa ya. Kemudian nyalakan kompor dan kita panaskan cetakannya. Saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, ketika ditaruh air dia akan menguap seperti ini. Dan adonannya kita aduk-aduk dulu ya sebelum memasukkannya ke dalam cetakan. Karena saya menggunakan teflon anti lengket seperti ini, jadi langsung saja saya memasukkan adonannya ke dalam cetakan sebanyak 3/4 bagian saja. Dan ini tidak full karena nanti adonannya akan mengembang dengan sendirinya. Tetapi jika menggunakan cetakan biasa harus kita oles dulu menggunakan margarin ya, agar nanti tidak lengket. Setelah seperti ini, sekarang kita tunggu hingga adonannya banyak mengeluarkan gelembung yang nanti akan pecah dengan sendirinya. Dan juga kita tunggu hingga setengah matang dan bagian atasnya setengah mengering. Baru setelah itu bisa kita tutup cetakannya. Dan setelah terlihat seperti ini, bagian atasnya sudah setengah mengering, bisa kita tutup cetakannya. Dan kita tunggu hingga bagian atasnya benar-benar kering dan tidak lengket. Setelah terlihat seperti ini, bagian atasnya sudah kering dan ketika kita tempel dengan sendok ataupun alat cungkil seperti ini tidak lengket, ini tandanya sudah matang. Sekarang bisa kita matikan kompor dan kita juga bisa melihat bagian pinggirannya. Jika sudah terlihat kecoklatan, tandanya sudah matang. Dan ini bisa kita angkat. Kemudian untuk adonan sisanya bisa kita nyalakan kompor kembali dan kita lakukan seperti tadi. Nah, ini dia hasilnya. Bika ambon pandan mininya sudah matang, hasilnya seperti ini. Dan kita balik ya. Ini bagian bawahnya pun tidak gosong, terlihat sangat lembut dan kenyal. Dan juga terlihat bagian depannya sangat bersarang, lubang-lubangnya sangat banyak. Dan ini ketika ditekan, dia kembali lagi seperti semula. Tandanya bika ambon pandan mini ini sangat kenyal. Dan ini akan saya coba untuk membelahnya. Nah, untuk satu resep dari bika ambon pandan mini ini menghasilkan 14 buah bika ambonnya ya. Dan ketika kita buka seperti ini, terlihat sarangnya benar-benar sampai ke bagian dalam ya. Nah, ini jelas sekali sarangnya itu full
Dan bika ambon pandan mini ini juga selain bersarang full dan kenyal, rasanya itu sangat enak, legit, dan manisnya pas. Resep ini juga anti gagal, jadi wajib ya untuk dicoba. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, juga di share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.